Jumpa lagi bersama RV7. Untuk mengisi liburan minggu kalian, nonton alur cerita film ini. Jangan lupa pencet tombol merah, nyalakan loncengnya, dan pencet tombol jempol jika kalian suka. Like video ini, sukai video ini agar saya semangat untuk membuat alur video lebih baik lagi. Dan tolong bantu komen yang positif di bawah. Dan video X-Men kali ini menurut saya amat bagus. Cuman durasi filmnya kalau ditonton bisa lebih 2 jam. Kalau kalian tidak ada waktu buat nonton film ini, saya akan mencoba membantu merangkum isi cerita film ini. Langsung saja, pasang handsfree, kencangkan sempak, cari posisi terbaik, nonaktifkan notifikasi pesan WhatsApp, dan selamat menonton. Scene menunjukkan 3600 tahun sebelum Masehi, orang-orang Mesir menyembah dan memuja Ensabanur, makhluk yang kuat. Dia dibawa ke piramidanya oleh 4 orang pengikutnya yang disebut The Horsemen, yang terdiri dari Vesilen, Ven, Ted, dan Ward. Mereka bersiap memulai proses untuk mentransfer kesadaran Ensabanur ke tubuh penerus yang lebih muda. Saat matahari menyentuh puncak piramida, prosesnya dimulai. Di luar, warga Mesir menyalahkan pemimpin dan mereka berusaha menghancurkan piramidanya. Melakukan ritual pemindahan jasad menyalahkan pemimpin mereka dan mereka berusaha menghancurkan piramidanya agar yang sama dan dihormati. Mereka merobohkan pilar dan membuat batu besar masuk ke dalam piramida. The Horsemen melawan orang-orang Mesir yang ada di dalam ketika batu besar itu mulai menghancurkan piramidanya. Kemudian ia berhasil membentuk perisai pelindung pada penerusnya sebelum dia, dan semua orang dihancurkan. Proses transfer kesadaran selesai. Namun Ensabanur tetap terjebak di bawah reruntuhan dan terkubur di sana. Scene pindah ke tahun 1983 di Ohio. Sebuah sekolah menengah sedang membahas kejadian 10 tahun lalu, ketika Eric Lancer atau Magneto menyerang perdamaian di Paris dan Lavender Colmy atau Mystic menghentikannya. Dan ada seseorang siswa mengeluh karena matanya sakit. Teman sekelasnya mengira dia sedang mengedip mata pada pacarnya. Gurunya memberitahu agar dia melaporkan kepada kepala sekolah karena selalu mengganggu pelajaran. Sorry bro, ada ayam. Lanjut, tetapi dia malah pergi ke kamar mandi dan bersembunyi ke dalam salah satu toilet. Akhirnya teman sekelas yang marah karena mengira saat mengedipkan mata padanya, pacarnya menyusul Scott ke kamar mandi. Ia menyuruh Scott keluar dari toilet dan mengancam akan memukulnya. Scott sudah tidak tahan lagi. Kemudian ia membuka matanya dan matanya mengeluarkan sinar seperti api dan menyebabkan pintu hancur. Anak itu terlempar dan terkapar di dinding, serta menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding dan langit-langit. Sementara di Berlin Barat, sekelompok orang berkumpul di suatu lokasi pertarungan. Mereka menyaksikan mutan Angel melawan mutan besar yang gemuk. Setelah mengalahkannya, Angel sudah siap untuk menantang mutan berikutnya. Beberapa pria membawa penantang berikutnya terkunci di dalam kotak. Kotak dibuka, ternyata itu adalah Food Quarter atau Necrolord. Necrolord mampu melakukan teleportasi sejauh apa yang dilihat, tetapi dalam keadaan tempat mereka bertarung, terdapat lapisan listrik yang mencegahnya untuk melarikan diri. Sementara itu, Kraven berhasil masuk dan dia meningkatkan voltage listrik di kandang pertarungan. Akibatnya kandang menjadi konsleting. Suasana menjadi kacau. Dengan bantuan Leven, Necrolord lolos dari tempat itu dan mereka pergi dari tempat tersebut. Eric dan Cleanser sekarang tinggal di Polandia dengan nama Hendrik Turski. Dia bekerja di pengecoran logam. Dia sudah hidup berkeluarga, memiliki seorang istri bernama Annie dan seorang putri bernama Mina. Eric sudah hidup normal bersama keluarganya. Ketika malam hari, sebelum Eric tidur, Eric bercerita sesuatu kepada Mina yang sering diceritakan orang tuanya dulu pada waktu masih kecil. Dan Anna menanyakan kemana orang tua Eric. Sekarang Eric menjelaskan bahwa ia harus kehilangan orang tuanya
karena diambil orang jahat, tetapi orang tuanya tetap di dalam hatinya dan kenangannya ada di kalung liontin yang dipakai oleh Mina. Kakak Scott, Alec atau Alpha, membawanya ke sekolah Xavier, sekolah khusus untuk anak-anak yang berbakat khusus. Mata Scott diperban agar tidak terjadi insiden di sana. Scott menabrak Jean dan Jean membaca pikirannya. Kok agak sedikit kesal karena kelancangan Jean membaca pikirannya. Lalu Hen Mechao atau Bess menyambut mereka yang sekarang sudah menjadi guru di sekolah itu. Mereka menuju ruangan untuk menemui Charles Xavier. Lalu Charles mengajak Scott untuk berkeliling sekolah ini. Charles memerintahkan untuk melepaskan perbannya agar ia bisa mempraktekkan kemampuannya, dan Charles ingin melihatnya. Lalu ia membuka matanya dan ia membelah pohon besar di depannya. Pohon itu terbelah menjadi dua. Ternyata pohon itu adalah pohon yang ditanam kakek Charles. Sejak umur 5 tahun, Scott menjadi tidak enak dan meminta maaf, tetapi Charles tidak mempermasalahkannya. Justru ia menyatakan bahwa Scott diterima di sekolahan ini. Di Mesir, seorang arkeolog bernama Moira Mutageret menemukan sebuah ruangan bawah tanah tersembunyi. Ruangan ini mengarah ke tempat peristirahatan Sabanur. Dia masuk. Ternyata di dalam sana ada sekelompok pengikut Sabanur sedang membaca-bacakan sesuatu untuk menghidupkannya kembali dalam bentuk apokalipsi yang mempunyai kekuatan super. Hasilnya, karena mantra-mantra dan pengikutnya, ia bangkit dan menghancurkan tempat itu, serta para pengikutnya tertimbun oleh ledakan itu. Sementara Moira berhasil meloloskan diri dari timbunan ledakan itu. Ledakan itu memicu gempa bumi yang dirasakan di sebagian besar benua Eropa, termasuk tempat kerja Eric, di mana tong besar logam cair jatuh dan hampir mengenai seorang pria. Tetapi Eric berhasil menyelamatkan pria itu. Tetapi Eric berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebagian orang melihat Eric melakukannya. Pada malam hari, para siswa di sekolahan merasa ada yang tidak beres. Charles menyuruh mereka semua untuk tinggal di kamar mereka. Charles pergi ke kamar Jean. Ia menemukan Jean gemetaran dan mengeram. Charles memasuki pikiran dan melihat apa yang ia impikan. Jean melihat penglihatan tentang kekacauan dan kehancuran. Charles cepat-cepat membangunkan Jean dan berteriak agar segera bangun. Jean terbangun dan bercerita bahwa ia melihat akhir dunia dan merasakan semua tentang kematian. Jean ketakutan akan kekuatan yang dimilikinya, tetapi Charles meyakinkannya bahwa kekuatan yang hebat dan Jean harus mengontrolnya, dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja seperti biasanya. Charles bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata pusat gempa yang mereka rasakan berasal dari belahan dunia lain, dan Hank ingin Charles melihatnya. Lalu mereka masuk ke Karebo untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di rumah Eric memberitahu istrinya bahwa mereka harus pergi setelah kejadian itu karena dia dan istrinya jadi terekspos, dan istrinya menyetujuinya dan mereka segera memanggil Mina, tetapi Mina tidak berada di kamarnya maupun di halaman. Eric mendengar suara dari hutan. Ia dan istrinya mengikutinya. Ternyata Mina ditahan oleh seorang polisi yang memimpin polisi lainnya. Mereka mendatangi Eric karena peristiwa di pabrik tadi serta serangan di Gedung Putih waktu 1 dekade lalu. Ia mengikutinya dan ia meminta mereka melepaskan Mina. Mina dilepaskan. Ia berlari ke pelukan ibunya. Eric ditangkap oleh petugas. Mina berteriak kepada para petugas itu agar tidak membawa ayahnya pergi. Suara Mina menyebabkan burung-burung yang terbang di atas menyerang para petugas. Ternyata Mina juga mempunyai kekuatan seorang mutan. Seorang polisi dengan busur dan anak panah secara tidak sengaja menusuk ke arah Mina. Maka Eric langsung berlari ke keluarganya dan menangis. Mina dan ibunya mati. Eric menjadi marah. Lalu ia melepas kalung yang digunakan Mina dan ia menggunakannya sebagai senjata kekuatan super tinggi untuk membunuh semua polisi itu.
Kembali ke Mesir, Ororo, Monroe atau Soren menggunakan kekuatannya untuk mengontrol cuaca dan menciptakan badai pasir. Singkat, ia menggunakan kekuatannya itu untuk merampok dua pria besar di pasar. Apokalips melihat kekuatan Ororo itu. Dua orang yang dirampok Ororo mengejarnya. Menurut tertangkap, Apokalips yang di situ dikira bersekongkol dengan Ororo. Kemudian datang kembali 3 orang lainnya, mau membantu para pedagang, tetapi Apokalips membunuh mereka dengan memenggal kepala mereka dengan pasir. Sementara orang yang satu melarikan diri dan yang satu lagi dikubur di dalam tembok. Charles dan Alec melakukan perjalanan ke Langley di markas CIA untuk mengunjungi Moira. Moira tidak mengenali Charles karena Charles sudah menghapus memori Moira waktu bersamanya. Tapi Moira mengenal Charles dari artikel-artikel yang ada. Lalu Charles mulai menanyai tentang gempa yang terjadi. Moira mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki keberadaan dan sejarah Ensabanur. Lalu ia menjelaskan secara rinci tentang motif dari Ensabanur akan memberi The Hostman kekuatan khusus untuk membantunya menghancurkan apapun yang mereka inginkan. Disciples, protector. Ororo kemudian membawa Apokalips ke rumahnya. Ternyata di rumahnya ia memiliki postur mistik yang dianggapnya sebagai pahlawannya. Apokalips meletakkan tangannya di televisi untuk melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi di seluruh dunia berdasarkan apa yang dia lihat. Dia memutuskan bahwa manusia telah banyak tersesat dalam dunia, harus dia bersihkan serta diselamatkan. Ia mengajak Ororo membantunya. Apokalips meletakkan tangannya di atas, lalu ia memberikan kekuatan tambahan. Sementara itu, Kraven membawa Necrorot ke lokasi mutan yang bersama Caliban. Ia membantu mutan lainnya yang membutuhkan ID dan password palsu. Necrorot mengambil fotonya sehingga Raven dapat membawanya ke Amerika Serikat. Di sana Caliban menceritakan kabar tentang kejadian yang sedang menimpa Eric. Raven merasa bersalah. Hank membuatkan sebuah kacamata kristal berwarna merah. Itu adalah akan membantunya untuk dapat melihat tanpa menyakiti siapapun atau menghancurkan apapun. Lalu untuk pertama kalinya ia melihat James. Walau pada waktu itu mereka sudah pernah bertemu, mereka pun berkenalan secara resmi. Apokalips dan Ororo pergi ke tempat Caliban untuk mencari mutan lainnya lagi. Caliban mengambil senjatanya dan mengarahkannya ke arah Apokalips. Apokalips mengubahnya menjadi debu. Saat Apokalips lebih dekat pada Caliban, Psylocke melihat mutan dengan pedang dan cambuk listrik melindungi Caliban. Apokalips melihat kemampuan Psylocke. Apokalips membujuknya serta merekrutnya menjadi pengikutnya. Lalu ia meningkatkan kekuatan Psylocke. Raven membawa Necrorot ke sekolah. Tapi di sana Necrorot bertemu dengan Cubil, James, dan Scott. Mereka saling bercerita dan memutuskan untuk pergi ke mall. Sementara Raven menemui Charles dan menceritakan kejadian yang menimpa Magneto. Psylocke mengantar Apokalips dan Ororo untuk merekrut yang lainnya. Lalu mereka menemukan Angel di sebuah gedung kosong. Ia sedang minum dan mendengarkan musik Metallica. Ia tidak terlihat seperti petarung sebelumnya. Apokalips mengajaknya dan mengubah sayapnya menjadi logam dengan bulu-bulu tajam. Eric datang kembali ke pabriknya untuk menghadapi para rekan kerjanya. Ia marah pada rekan kerjanya karena sudah melaporkannya kepada para polisi. Ia akan membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, Apokalips, Stroke, Psylocke, Angel muncul. Apokalips membawa Eric dan orang-orang itu ke bawah tanah dan membawa Eric. Usai di tempat pertama kalinya ia menggunakan kekuatan dan tepat itu juga Eric harus kehilangan kedua orang tuanya. Apokalips mendorong Eric untuk mengeluarkan kekuatannya dengan menggunakan logam di bumi sebagai pusat kekuatannya.
dan menggunakan amarahnya sebagai bahan bakar energinya. Eric mulai menggunakan kekuatannya lagi. Ia mulai menghancurkan bangunan di sekitarnya. Apokalips bersumpah akan membantu Eric dan akan membangun dunia menjadi lebih baik. Ada juga Peter Maximoff atau Quicksilver sedang menonton laporan berita tentang Magneto. Ibunya masuk ke kamarnya dan ia berpura-pura sedang bermain video games. Ibunya tahu bahwa sebenarnya Peter sedang menonton berita tentang Magneto. Ibunya hanya berharap apa yang terbaik untuknya. Charles membawa Raven, Hank, Alec, dan Moira menuju ke Karebo untuk mencari keberadaan Eric. Charles berusaha mencari Eric dan Charles menemukannya. Dia sebagai Magneto dan ia telah bergabung dengan Apokalips dan The Horsemen. Saat Magneto sedang berbicara dengan Charles, Apokalips melihatnya dan dia berusaha menghubungkannya dengan pikirannya Charles. Apokalips berhasil masuk ke Karebo yang terhubung dengan siapa saja yang ia inginkan. Dan Alec mencoba menghancurkannya. Sementara yang lainnya berusaha mengeluarkan Charles dari ruangan itu. Ternyata Apokalips dan The Horsemen sudah sampai di sana. Kemudian Magneto menarik Charles dan kursinya dan membawanya pergi menghilang. Alec melepaskan ledakan yang menyebabkan ledakan dahsyat di luar. Quicksilver tiba. Pada saat kejadian ini, ia melihat keadaan di sekolah menjadi kacau. Quicksilver mulai mengevakuasi semua orang dalam gedung itu sebelum seluruh sekolah hancur. Tak lama kemudian sebuah helikopter datang turun mendarat. Moira mendekati mereka. Moira mengira mereka akan membantu. Sampai pemimpin itu keluar dan melepaskan topengnya. Itu adalah William Stryker. Anak buahnya menembakkan ledakan sonik yang melumpuhkan semua orang, kecuali Scott, Giant, Necrorot yang pada saat itu sedang bersembunyi. Striken membawa Raven, Hank, dan memakai helikopter. Necrolord membawa Giant dan Scott masuk ke dalam helikopter dengan kekuatan teleportasinya, tetapi tidak bisa mengeluarkan siapapun karena ada aliran listrik di dalamnya. Akhirnya mereka ikut kemana saja helikopter itu pergi. Stryk ternyata membawa mereka ke tempatnya, dan menurutmu Moira dan mutan lainnya di sebuah ruangan. Hank telah berubah menjadi Beast kembali karena ia meninggalkan obat-obatannya di rumah, dan Necrorot menyelinap dan menghindari para penjaga. Secara bersamaan Apokalips membawa Charles dan The Horsemen ke rumah lamanya dan menggunakan Charles untuk mengirimkan pesan ke semua orang yang ada di bumi ini, dan ia berhasil mengirimkannya. Pesan tersembunyi kepada Giant agar membantunya di dalam sel. Peter mengakui pada Raven bahwa ia adalah putra Magneto dan ia berharap ia dapat memberitahukannya. Raven terkejut mendengarnya. Stroke dan Necrorot menemukan sebuah ruangan dan memiliki suatu kotak terkunci di dalamnya. Terdengar seperti mengeram saat penjaga mendekat. Mereka bersembunyi. Lalu Giant melepaskan gembok kotak itu dan ada sesuatu yang keluar. Itu adalah Wolverine. Dia mengeluarkan cakar logamnya dan membantai semua menjadi sampai dia mencapai pintu keluar. Giant mencoba menghentikan Wolverine dengan lembut dan melepaskan alat pencuci otak yang masih menempel dan memasuki pikiran Wolverine dan mengembalikan kenangan yang ia miliki waktu itu. Lalu ketiganya menemukan teman Moira dan teman mutan lainnya. Mereka segera meledakkan pintu itu dan melepaskan semua mutan. Apokalips menghancurkan sebagian Mesir dan membuat ulang piramidanya sendiri dan memerintahkan Magneto untuk menghancurkan kutub utara agar terjadi kehancuran global Focals. Kemudian memberitahu Charles bahwa Charles memiliki peran paling penting dalam rencananya. Dia ingin mentransfer sebagian energinya ke Charles agar dia bisa mengendalikan semua orang di bumi ini.
Tim mencapai Cairo untuk pertarungan melawan Apocalypse dan The Horsemen. Mereka mengatur rencana. Bes dan trio muda bertempur sementara Quicksilver dan Raven menuju ke Magneto. Mystic memberitahu Scott, Jean, dan Nickel untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Quicksilver sudah sampai di tempat Magneto. Mereka mencoba meyakinkan Magneto bahwa ia tidak menyadari kalau dia memiliki lebih banyak keluarga. Quicksilver akan memberitahu Magneto tentang hubungan mereka, tetapi Mystic menahannya. Storm, Angel, dan Mystic kemudian turun bertarung. Storm melemparkan petir ke arah Scott lalu dibelokkan dengan sinar Scott. Psylocke menggunakan pedangnya untuk melawan Bes. Angel bertanding ulang dengan Necrolord. Necrolord menjebak Angel menuju ke piramida untuk mengeluarkan Charles. Di tengah proses transfer energi, para mutan berhasil kembali ke jet mereka, tetapi Angel dan Psylocke menjangkau mereka dan mencoba menerobos masuk. Necrolord mengeluarkan mereka semua orang dari jet saat jet terjatuh ke tanah dan membunuh Angel. Sementara Psylocke berhasil melompat ke tempat yang aman dan Magneto mulai mengingat apa yang harus ia lakukan. Pada kekuatannya, ia mengingat pesan Charles dan ia meneteskan air mata. Apocalypse malah menangkap Quicksilver yang menggunakan kecepatan untuk mendapatkan beberapa pukulan. Tetapi Apocalypse menyentak kakinya di tanah dan mematahkan kakinya. Dia memerintahkan Psylocke untuk membunuh Quicksilver. Quicksilver menggunakan cambuk listrik yang menebas tenggorokan Apocalypse. Apocalypse mencengkram leher Psylocke. Ternyata itu adalah Mystic yang menyamar. Storm kecewa menyaksikan karena mencoba membunuh pahlawan kebanggaannya. Yang lainnya berada di sebuah gedung. Charles menyadari bahwa ia masih terhubung dengan Apocalypse dan Charles memutuskan untuk melawannya. Charles awalnya sudah seperti akan berhasil melepaskan Apocalypse, namun ternyata Apocalypse menguasainya dan mencoba membunuhnya. Magneto kemudian menyalahkan Apocalypse setelah menyadari pihak mana yang ingin dilawan. Saat dia melawan Apocalypse, Charles mencapai Jean dan membuatnya terlibat dalam pertarungan pikiran. Charles berhasil melepaskan semua kekuatan Fistspot untuk mengalahkan Apocalypse. Saat Apocalypse melemah, maka ia mencoba melarikan diri, tetapi Storm menggunakan kekuatan petirnya untuk mencegahnya pergi. Wujud Apocalypse merosot sampai akhirnya hancur. Setelah pertempuran, Psylocke diam-diam pergi. Jean memasuki pikiran Charles dan membuatnya kembali sadar. Moira menanyakan keadaannya, lalu Charles memegang kepala Moira agar mengembalikan memori Moira saat bersamanya, dan Moira mengingat semuanya. Dunia kembali ke keadaan semula. Kalau banyak kerusakan yang harus diperbaiki, tim kembali ke sekolah Xavier. Eric dan Jean membantu membangun kembali sekolah tersebut ke bentuk aslinya. Ororo bertanya kepada Finter apakah dia akan memberitahu bahwa dia adalah putra Eric. Peter berkata suatu saat dia akan memberitahunya, tetapi untuk sekarang ia ingin tinggal di sekolah ini dulu. Begitu juga dengan Ororo, ingin tinggal di sini. Meskipun Charles meminta Eric untuk tinggal, dia memilih untuk pergi. Tetapi mereka tetap berteman. Charles kemudian pergi ke Danger Room, di mana Mystic akan melatih Scott, Storm, Quicksilver, dan Jean untuk menjadi pasukan X-Men sejati. Simulasi dimulai. Para siswa harus melawan para Sentinel. Oke lah teman-teman, demikian video alur cerita film X-Men Apocalypse ini. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa makan tahu bulat.